Biasanya 2 minggu atau seminggu sebelumnya ini sudah mulai cair nih THR dari kantor atau dari perusahaan tempat kerja masing-masing gitu ya. Kalau dari, Pak Amir sendiri, menurut Pak Amir berapa persen sih sebaiknya kita menyisihkan THR-THR kita tadi untuk investasi? Kalau ya THR adalah tunjangan hari raya, ya Mhm, kepentingannya untuk tunjangan hari raya. Tapi biasanya atau khusus untuk musim hari raya sekarang mhm, itu kan tidak boleh bepergian kan. betul. Jadi biasanya paling banyak untuk bepergian. Jadi untuk kepentingan sekarang ini mungkin kira-kira ya separuh dialokasikan untuk kepentingan investasi, separuh lainnya untuk merayakan hari raya gitu. Oke, Terus dengan iya, Pak Amir, dengan situasi yang seperti ini, ketika pasar saham juga tidak terlalu, bergairah gitu ya, transaksinya sedang sepi, kira-kira instrumen investasi apa sih yang, cukup menarik gitu, kalau saham-sahamnya yang jenisnya seperti apa? Atau kalau di luar saham apa nih yang bisa kita pakai untuk, disisihkan THR kita sebagai investasi, Pak Amir? kalau pasar saham justru eh, pada saat sepi Mhm. adalah saat melakukan pembelian untuk investasi. Nah, Eh, jadi kita membeli pada saat murah. Jadi, oke. nah pasar saham apa saja yang harus dibeli? Kalau di Bursa Efek Indonesia ada sekelompok saham yang namanya IDX 30 atau Mhm. itu 30 saham yang sudah dipilih itu itu saham yang terkenal baik dan sudah teruji paling tidak 10 tahun untuk di pasar itu dengan kapitalisasi yang cukup besar. Sebagai contoh member IDX adalah saham BCA, saham BRI, saham BBNI, itu yang mudah disebut dan terkenal. Terus Mhm. saham BMRI. Nah, itu satu masalah. Kalau mau yang investasinya jangka panjang, itu ada investor Indonesia yang sangat terkenal sekali, sudah menjadi triliuner karena saham. Itu namanya Bapak Lu Keng Hong. Itu beliau juga ada itu Mhm. saham-saham misalnya yang paling akhir disebut itu saham BMTR itu terus saham Gajah Tunggal itu. Nah, itu memang saham-saham yang dipilih beliau. Kalau Pak Lo Keng Hong itu metode pemilihannya saham bagus manajemennya, saham bagus perusahaannya, tapi sedang murah. Nah, ini yang tidak mudah. Iya. Kalau sedang murah itu yang murah saham gocap ya tidak ada gunanya juga dibeli. Itu Mhm. karena dia akan di situ-situ aja dan bahkan pada gilirannya bisa terdepak keluar dari bursa karena delisting. Mhm. Oke, Pak Amir, Ya, artinya, kita kalau lagi mau investasi dengan uang THR lebih pakai prinsipnya value investing gitu ya, kayak Pak Lo Keng Hong, Pak Amir, atau seperti apa? iya. Terutama yang pekerjaan saham bukan pekerjaan utamanya dia. Mhm. Jadi dia lebih banyak yang berhasil dan kelihatannya Pak Lo Keng Hong bisa menjadi triliuner itu bisa dilihat di YouTube atau di mana saja dia dengan Hungry Stock itu Pak Lukas Setia Atmaja itu memilih saham-saham yang seperti itu. Jadi Mhm. untuk kepentingan jangka panjang, fundamental baik, sekarang sedang murah. Nah, Iya. pilihan beliau utamanya adalah yang diberi ini dengan price book value rendah. Misalnya
saham apa BMTR misalnya. Mm-mm. Sekarang ini price book value-nya adalah 0,22. Mhm. Jadi nilai perusahaan itu sendiri seandainya 100, kita hanya membayar 22% dari nilai perusahaan itu sendiri. Nah, itu Oke. sedang murah. Itu tipsnya ya, salah satunya bisa lihat dari price to book value-nya. Tadi Pak Amir juga sudah jelaskan kalau ada THR mau disisihkan ke investasi bisa 50%-nya, setengahnya gitu ya.